paling sulit mungkin atau paling susah atau menguras tenaga itu mungkin ketika seleksi proposal, karena bayangkan saja kita harus menyeleksi lebih dari 60 proposal itu sampai 30 besar gitu bayangin Itu benar-benar nguras banget guys. Tapi jujur dari proposal-proposal ini kan proposal ide bisnis ya, itu cukup menarik sih ide bisnisnya. Kayak contoh tahun kemarin gue lihat itu ada ide bisnis baju dari kulit pisang, bah. Halo Bio Friends, kembali lagi bersama kami di Podcast Dewa, tempat yang ngobrol santai bareng mahasiswa etik dari kampus kita. Nah, sekarang kita sudah ada di episode 5 nih. Kira-kira kita akan ngobrol apa sih Kak di episode 5 ini? Oke, pada episode kali ini kami akan banyak ngobrol nih dan juga diskusi dengan mengusung tema Get to know more about Bio Words. Sebelum kita lanjut, kita memperkenalkan dulu nih sebelumnya dengan gue, Naila Ferris Arila sebagai host. Dan gue Mulki Rahman menemani Naila juga sebagai host. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ini sudah pernah melihat ya, mukanya sudah familiar nih, kakak-kakak yang ganteng ini nih. Boleh mungkin perkenalan dulu dari samping saya. Ya, terima kasih Kak Mulki. Perkenalkan semua, nama gue Rian Saputra. Gue perwakilan dari Diword. Gue dari Prodi Manajemen. Oke, halo guys, nama gue dari Fadil Ramadan. Gue juga dari Prodi Manajemen dan juga dari perwakilan Diword. Nah, kan kita sudah tahu nih nama-nama dari kakak-kakak yang ganteng di samping dua ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas, mengupas tuntasnya apa sih itu Viewers dari akar-akar, mulai dari sejarahnya dan konsepnya gimana, secara teknisnya juga gimana ya Kak. Mungkin boleh dimulai aja kan, gimana Kak dari Kamila? Oke, kita mulai dari tahap yang paling awal dulu ya guys ya. Jadi untuk pendengar kita nih yang mungkin belum tahu, Viewers ini tuh kira-kira apa sih dan tujuannya apa ya? Terima kasih Kak Eva. Jadi Viewer ini itu sebenarnya singkatan dari namanya dulu ya. Viewer itu singkatan dari Bina Insani Entrepreneur Award. Dia didirikan pada tahun 2024. Isinya adalah dua event bazar dan event lomba ide bisnis tingkat SMA yang diikuti oleh siswa-siswi seluruh Indonesia. Menarik banget guys. Terus kira-kira kapan sih Viewers ini pertama kali diadakan dan gimana perkembangannya sampai sekarang? Oke, seperti yang sudah saya ucapkan tadi, Viewer itu pertama kali dimulai pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal pada bulan September ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah masuk ke tahun keduanya. Dan sekarang lagi tahap event kedua, yaitu di Second National Business Competition Award. Berarti nih di Viewers ini ada berapa event sih Kak? Kira-kira? Kalau misalnya tahun kemarin kita punya 2 event tadi udah ngomongin, tapi tahun ini spesial nih guys. Tahun ini kita nambah 1 event lagi. Nah, yang pertama tadi ada bazar. Kalau bazar itu tuh udah dilaksanain di 2 bulan sebelum setelah ini, kayak di bulan Agustus ya. Ya. Terus kita bakal sebentar lagi di bulan Oktober itu kita juga bakal ngadain event seminar. Sebenarnya tingkat nasional juga nih teman-teman, kalau misalnya mau daftar bisa. Terus ada event lomba juga tetap di tingkat nasional, dan teman-teman SMA sederajat itu bisa ikut event kita yang tingkat nasional ini. Berarti ini akan coming soon ya nanti ya, sebentar lagi ya. Ini sangat ditantikan tahu. Iya, betul sekali. Untuk lomba ini hanya untuk SMK SMA atau ada untuk yang mahasiswa juga gimana Kak? Oke, untuk lomba itu sendiri itu kami pada saat ini itu masih di tingkat SMA ya, SMA sederajat. Betul. Mungkin untuk yang Viewer ketiga itu bisa. Ya, harapan kami juga untuk event tahun depan tuh bisa ngajak mahasiswa juga untuk lomba di kampus kami, gitu, di event kita untuk meramaikan kampus kami seperti itu. Harapan kita ya, semoga terwujud aja di tahun depan. Amin. Lagi ya. Betul. Oke, ngebahas persiapan nih, prosesnya pasti panjang banget ya.
Jadi bisa ceritain sedikit nggak tentang perjalanan nih dari ide awal sampai ide akhirnya acara ini tuh bisa terwujud? Kira-kira itu gimana? Oke, pertama-tama mungkin karena acara kita ini terdiri dari 3 ya, bazar, seminar dan juga lomba. Mungkin pertama itu kita penentuan tema bazar juga. Kebetulan bazar itu sudah terlaksana. Yang kedua itu yang bertemakan Bazar Mahasiswa Berkarya, dan alhamdulillah itu sudah berjalan lancar. Dan kami sekarang itu nanti mungkin koreksi dari teman-teman itu kita seminar itu dilaksanakan pada bulan November. Iya, 6 November lebih tepatnya. Dan untuk lombanya itu di 25 dan 26 November. Jadi ada 2 sesi gitu. Berarti sebentar lagi nih ya. Iya betul, Iya, betul sekali. kita lagi Teman-teman yang nyaksikan mungkin bisa daftar ya nanti untuk lomba. Iya boleh guys. menarik banget. SMA Bekasi boleh nih daftar nih viewer. Karena lagi open pendaftaran juga. Oke. Nah, untuk temanya kira-kira apa nih kalau untuk yang event lomba ini tuh apa temanya? Oke, untuk lomba ini kita tetap menggunakan tema sebelumnya, tapi diwarnai dengan bumbu mungkin karena ini perlombaan yang kedua, itu jadi di Second National Business Competition Award. Dan untuk tema seminar itu kita mengusung tema yang namanya Future Belong to Entrepreneur, generasi juara dengan semangat berusaha. Jadi kita mengusung yang namanya generasi juara dengan semangatnya wirausaha. Perusahaan dengan ide bisnis mereka. Jadi untuk lombanya itu terkait dengan ide bisnis gitu ya? Ada gimana tuh misalnya atau ada yang lain lagi gitu terkait keyword ini yang kita Iya memang seputar ide bisnis mereka yang menarik. Kita kan Gen Z kan kadang suka berpikir out of the box banget Oh, iya, sih benar. tentang terkait bisnis di era sekarang tuh kayak banyak peluangnya. Nah, kita di sini ngajak teman-teman SMA sederajat buat menceritakan atau memberikan ide bisnis mereka yang menarik untuk dilombakan dan diperkenalkan gitu. Jadi teman-teman di sini bukan hanya untuk dari juara, jadi kayak kalian tuh ngusung ide kalian tuh untuk lebih dikenal lagi gitu. Dan kita kan lomba tingkat nasional dan nggak hanya dari Pulau Jawa aja, kita dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan gitu. Jadi emang banyak gitu se-Indonesia lah istilahnya gitu. Oke, biasanya yang paling banyak tepat waktu dan energi kira-kira bagian mana ya? Entah itu cari sponsor atau misalnya publikasi, apa ya? Sebenarnya setiap tahap itu mungkin butuh tenaga yang cukup kuat ya, karena kita juga sulit, kita juga cukup kehabisan tenaga terkait cari sponsor dan sebagainya. Tapi yang paling sulit mungkin atau paling susah atau menguras tenaga itu mungkin ketika seleksi proposal, karena bayangkan saja kita harus menyeleksi lebih dari 60 proposal gitu, sampai 30 besar gitu, bayangin. Itu benar-benar nguras banget guys. Tapi jujur dari proposal ini kan proposal ide bisnis ya. Itu cukup menarik sih ide bisnisnya. Kayak contoh tahun kemarin gue lihat itu ada ide bisnis baju dari kulit pisang bahkan. Iya. Menarik itu. Menarik banget di situ. Kalau gue sih yang tertarik ini yang es krim sih, dia kayak vegan gitu dan itu kayak support vegan banget, dan menurut gue kayak itu menarik banget sih. Kenapa nggak dari dulu gitu ide bisnis gitu dikembangkan gitu. Nah kayak sulit tuh. Setuju, vegan juga tergolong banyak kan di wilayah. Iya, sebenarnya tuh kita sebenarnya adanya lomba ini tuh untuk mengajak siswa-siswi seluruh Indonesia nasional ini ya, betul. Agar tidak di rumah aja rebahan, karena kan Gen Z ini kadang cuma main game aja gitu ya. Iya, betul. Semua tahu dari hasil lomba ini pun menjadi juara dan bisa direalisasikan gitu. Harapan bisa digunakan gitu di real time, bukan hanya untuk lomba gitu. Iya, benar. Apalagi dilihat dari ide bisnisnya itu cukup baru. Salah satunya itu tahun kemarin itu baju dari kulit pisang dan es krim vegan. Itu kan cukup bisa dijadikan ide bisnis yang memang dapat direalisasikan gitu. Karena kan gue sendiri baru dengar nih baju dari pohon pisang itu kan gimana gitu. Itu bagus sih inovasinya.
Mungkin kalau pakai daun pisang oke ya, itu Iya. juga bahannya umum untuk digunakan. Nah. Gitu kan. Oke. Kira-kira ada nggak sih cerita lucu atau misalnya momen panik nih, atau misalnya fun fact juga tentang Viewers ini selama persiapan acara yang mungkin banyak belum orang nih yang tahu. Misal apa sampai tengah malam misalnya itu, atau ada yang ketiduran, itu gimana? Jadi Oke, mungkin gue pengen sedikit cerita dulu pas belum lama ini yang belajar masuk berkarya itu sempat ada sedikit mungkin karena faktor kecapean juga ya. Jadi gue tuh kan ada meja dan bangku nih yang perlu disusun tuh. Ya, Di situ kan ada betul. harus dikelompokkan per section kayak makanannya dari mana, makanan, terus fashion, fashion dan betul. semacamnya. Dan di situ mungkin karena kelelahan, jadi ada bingung tuh apa sih nyusunnya tuh, dan akhirnya untungnya di situ ada rekan saya namanya Jabina yang ngambil alih tuh di situ, karena di situ jujur saya nggak bisa mikir sama sekali di situ untuk apa sih namanya menyusun yang namanya section ini, karena jumlah per section itu beragam, jadi kita sulit untuk menyusun mengkelompokkan ya, meja segmenkan dan jadi di situ dikelompokkan sulit lah di situ. ya, sampai kayak malam gitu nanti kita pulang itu kayak capek banget panitia sumpah. Masuk kayak seperti itu ya. Iya, bener-bener. Kayak yang rapat kuliah rapat gitu maksudnya. Tapi justru itu letak serunya teman-teman, karena kan yang dicari itu sebenarnya momennya. Betul banyak banget sih momen rekam di situ kalau kayak Tapi kalau misalkan tadi kan dari segi teknis teman-teman sendiri, kalau misalkan ada nggak sih ide proposal yang dari siswa-siswi itu yang aneh-aneh gitu, tapi bagus gitu, ada nggak Yang sih? nyeleneh gitu. yang nyeleneh Pernah nggak nemuin gitu proposal? apa ya maksudnya kayak tempe nugget sorry kayak lupa gitu kayak nugget gitu tapi isinya apa gitu, dan itu menurutku lumayan, kalau aku sih mandangnya bukan aneh ya, maksudnya kayak unik gitu. Dan rata-rata tuh kalau misalnya mereka tuh kalau misalnya bisnis tuh kayak suatu yang wah gitu. Kalau ini tuh kayak dia berani menjual sesuatu yang sebenarnya tuh banyak akan temuin di pasar, tapi dia tuh buat suatu bahan makanan tuh jadi unik gitu. Kayak setahu aku ya, seinget aku ya Iya. nugget tempe kalau nggak salah deh. Nugget tempe. Ya, sorry kalau salah, tapi setahu aku itu kayak unik sih gitu. Ya, oke. Jadi berarti banyak ide-ide yang dikreasikan siswa-siswa ini tuh yang unik ini dan beragam ya. Nah, untuk kira-kira sih gimana sih dari tim viewer sendiri menilai proposalnya itu kayak gimana? Ada secara teknisnya tuh kayak gimana? Oke, untuk penilaiannya mungkin di situ kan kita dari teman-teman di Bisa Acara sudah membuat form penilaian namanya, dan di situ kita berkolaborasi dengan juri dan memiliki kualifikasi tersendiri terkait kerapihannya, terus kayak kelengkapannya, terus kan di sini juga kan harus ada BMC-nya. Kalau misalnya proposal yang menggunakan BMC itu biasanya poinnya lebih besar nih dibanding proposal-proposal yang tidak menggunakan BMC. BMC itu FYI, BMC itu bisnis model kanvas yang bisa cari searching di internet. Bisnis model kanvas. Iya betul. Dan juga yang ada paling finance penting, itu bikin finance-nya itu ribet sih menurutku. ya, dan juga yang paling penting ini ide bisnis yang menurut kita kreatif itu otomatis dan baru itu otomatis nilainya bakal lebih tinggi lagi gitu. Yang, Karena kan yang inovasinya istilahnya paling bagus itu ya. iya betul. Nah, ini di sini kita spill dikit nih untuk teman-teman yang menyaksikan yang pengen ikut event viewers ini ya, nih. Udah di spill sedikit oleh panitianya langsung nih. Kita buka tenang aja. Ini ada pertanyaan nih. Kan tadi sempat menyinggung BMC ya. BMC ini apa sih? Boleh tolong dijelasin nggak? Isinya ada apa aja? Oke, BMC itu isinya sebenarnya kayak lebih ke arah segmen-segmen. Entah itu dalam, soalnya aku nggak hafal persis banget ya. Intinya itu ada cost, ada segmen pasar, terus ada apa ya? Kayak ngebahas biaya, terus perencanaan marketing dan sebagainya, itu tuh dibahas semua. Ada bagaimana, dan itu tuh dibahas itu gimana usaha mereka itu bakal jalan nantinya itu. Nah itu tertera di BMC gitu. Jadi
bentuknya model kayak kotak-kotak gitu. Nanti kalian bisa searching aja. Terus isinya tuh ada banyak kayak pengelompokan gitu. Dan itu menurutku sangat penting banget buat kayak ngegambarin calon bisa wirausahaan kayak gimana mereka bakal jalan ke depannya gitu. Itu sangat Berarti bisa jadi ini nggak sih, misalkan proposal kan maksudnya banyak gitu ya barangnya, itu bisa nggak jadi di BMC ini tuh untuk memperingkas dari seluruh proposal itu bisa nggak? Isi intinya gitu. Oke, mungkin untuk memperingkas mungkin sedikit tidak ya, karena kan di CBMC itu proposal dan BMC itu sebenarnya poin dari proposal itu sendiri. Jadi isinya adalah seperti yang teman saya sampaikan tadi, bahwa isinya adalah semua informasi yang ada di produk tersebut, entah itu pengeluarannya, entah itu KPP-nya, terus marketingnya mana, terus produk ini berasal dari bahan-bahan apa dan penyuplainya siapa dan semacamnya gitu. Jadi BMC itu poin proposal. Penting nggak sih intinya? Tentunya sangat penting itu BMC Iya. itu. lebih karena memvisualisasi apa aja sih yang bakal dilakukan. Oke, itu lebih kayak penggambaran dari proses awalnya ya teman-teman ya. Dari proses awalnya gimana, lalu di dalam proses ini ada apa aja, sampai akhirnya nanti kalian bisa menemukan finish dan hasil dari proses yang kalian gambar di awal. Kira-kira ada lagi nggak tuh sistem penilaiannya gimana lagi nggak? Selain yang tadi dijelaskan dari kakak. Oke, selain kita melakukan penilaian proposal, kita juga kan ketika tanggal 25-26 itu kan ada melakukan presentasi ya. Nah, di situ juga juri juga dapat menilai bagaimana keunikan dari PowerPoint-nya dan bagaimana penyampaian dari siswa-siswinya. Semakin bagus penyampaiannya, semakin jelas aspeknya, itu maka nilainya akan semakin besar. Ya, itu juga dari contoh ya, kan dia kan yang di aku bakal ngebahas finance atau maksudnya kayak kalau misalnya ngebuat suatu usaha pasti perlu adanya modal, dan modal itu harus dihitung per produknya, itu namanya HPP atau bisa dihitung dengan BMC-nya. Kalau bisa BEP, sorry ya guys, BEP break even point. Nah, di situ tuh dianalisis sama juri dan para panitia kayak ini tuh duit kayak angkanya itu bener real nggak sih, maksudnya kayak atau cuman angka goib yang istilahnya kayak nggak masuk akal gitu untuk nominal bisnis gitu, kayak nggak make sense gitu. Nah, itu tuh dianalisis banget dan bakal dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya tadi kan ada rekan saya bilang bakal ada yang namanya presentasi, nah itu bakal ditanya-tanyain tuh kayak ini apakah benar untuk bahannya segini, terus BP, terus untuk operasional bukan BP aja, kayak operasional kayak overhead tuh kayak contoh biaya listrik dan sebagainya yang dia gunakan atau kayak delivery gitu ya, seperti itulah. Mungkin dari segala proposal pun kami pun saya sendiri sebagai host juga tidak terlalu paham banget ya, ntar bakal disertif lagi ya teman-teman ya, saya boleh di searching lagi ya. Karena iya banyak kok referensi guys. Banyak referensi. Nah, berarti sangat pusing ya jadi tim itu karena banyak banget proposal yang masuk, penilaian itu pasti pusing banget ya. Dan apalagi kalau misalnya sampai 60 proposal tadi yang dibilang oleh saudara Rian. Iya, betul banget sih. Memang tantangannya sebenarnya di situ. Sebenarnya warna menjadi panitianya tuh di situ. Jadi oleh sebab itu jadi kita bisa belajar nih bagaimana nih cara melihat, cara menilai proposal yang bagus atau enggak. Itu kan sebagai ajang panitia belajar juga ya. Betul panitia juga perlu belajar. Iya sih, benar pasti ya gitu. Jadi untuk teman-teman yang di luar Pulau Jawa dimanapun yang bisa banget daftar gitu, karena ini melalui online juga nanti kalau prestasi bisa banget seluruh Indonesia, di Papua, Sumatera, Kalimantan dan semacamnya, itu bisa banget untuk daftar di The Second National Business Competition Award yang diselenggarakan oleh Universitas Inaisan, teman-teman. Kapan tuh tadi tanggalnya? Oke, sekarang kebetulan lagi proses melakukan pendaftaran ya, di tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober, jadi jangan sampai ketinggalan ya.
catat tanggal. Di highlight. Nah ini untuk kalian kan sebagai ketua ya, Iya, sebagai betul sekali. pelaksana pada tahun ini ya. Iya betul Nah sekali. ini saya mau bertanya persiapannya itu sudah sejauh mana dan tantangannya itu apa aja sih Kak gitu, terkait persiapan viewers ini event ini? Oke, untuk persiapannya mungkin kalau misalnya dinilai dari presentasi itu udah sekitar 80%-an lah ya, 80%-an itu udah mau selesai karena mungkin 20% itu masih seputar teknisnya aja, kayak seperti operator dan semacamnya, itu mungkin udah bisa kita finishing dalam waktu singkat ini. Ya mungkin untuk persiapannya udah cukup matang sih, ya, karena dilihat bahwa memang pelaksanaannya sudah mau dimulai pada bulan depan, yaitu tepatnya tanggal 6 November untuk seminarnya, dan pada tanggal 25 dan 26 November pelaksanaan lombanya gitu teman-teman. Oke, jadi harus diputar matang-matang banget sih itu ya. Tentunya jadi kepala ini kan ketua ya, banyak sekali anggotanya yang menghandle seluruh anggota ya. Kalau dari Kak Faldo ini di bagian apa nih Kak? Kalau boleh saya tahu tuh. Kalau tahu aku di bagian logistik. Ya. Kalau aku sih di logistik sejauh ini udah banyak banget ya, kayak nyari vendor, terus beli-beli perintilan-perintilan kecil, terus dari yang kecil hingga yang gede-gede kayak sound system dan sebagainya. Itu kayak aduh udah udah capek banget. Dan aku senang sih bentar lagi kan acara kita udah memulai gitu ya. Harapan tuh kayak semoga event kali ini tuh berjalan jauh lebih bagus daripada event sebelumnya. Amin. Amin ya Allah. Pasti sih itu harapan kita bersama juga. Oke, ngomongin panitia. Kalian kan bagian dari panitia nih ya. Kira-kira apa sih skill yang paling berharga yang bisa didapatkan dari ngurus event sebesar ini? Ada skill teknis yang didapatkan, atau misalnya kira-kira soft skill seperti apa sih yang kita butuhin kalau misalnya mau terjun nih ke dalam event kayak gini? Boleh dari keluar rival terlebih dahulu. Ini kan semuanya mengalihkan ke yang kita nih. Event ini Menghindar. jujur ya, kan aku udah bilang ya kayak di event ini tuh aku dari pro di manajemen. Kalau aku khusus di bagian logistik tuh udah banyak banget gitu, kayak contohnya dari alur barang di mana kita nyari vendor, terus datang, terus bagaimana digunain, terus untuk dari segi inti acara ini kan lomba ya. Kalau dari lomba sendiri tuh aku beneran banyak banget belajar kayak ide bisnis yang menarik, terus bagaimana, soalnya teman-teman juga ada yang ternyata udah pernah eksekusi gitu, dan itu kayak jadi gambar, jadi kayak semangat diri aku tuh kayak buat apakah udah saatnya untuk membuka kewirausahaan sendiri ya, membuka usaha sendiri gitu. Itu sih kalau dari aku itu. Mungkin kalau dari saya ini, kalau soft skill yang paling Iya. dibutuhkan ya ketika menjadi panitia ini, mungkin soft skill yang paling dibutuhkan itu adalah manajemen waktu, karena kita kan mahasiswa ya yang harus bergelut dengan yang namanya perkuliahan, deadline tugas, nih. Semua masuk. mungkin nggak sampai 3 hari dan semacamnya. Nah, manajemen waktu itu sangat penting untuk bagaimana mengatur kita gimana nih Tetap kita bisa cara stabil. manajemen, bagaimana waktunya belajar, terus bagaimana mengurusi event ini dan semacamnya gitu. Ya paling penting sih manajemen waktu sih di sini ya. Sama mungkin satu lagi itu adalah soft skill yang peramalan, forecasting, karena kan kita nggak tahu ya maksudnya ke depannya itu bagaimana. Jadi kita harus menyiapkan opsi kedua, bahkan ketiga, keempat, Alternatif. dan kelima, karena pasti di sebuah acara itu ada yang namanya faktor X yang mungkin tidak bisa kita hindarkan dan tidak kita harapkan juga sebelumnya. Jadi alternative solution itu sangat penting untuk menghadapi faktor X ini gitu. Ya mungkin itu sih dua soft skill yang paling penting ya di dalam panitiaan mungkin ya, yang wajib dikuasai bahkan oleh apalagi oleh ketua pelaksana gitu.
Ya, pastinya tentunya ya banyak banget pengalaman yang diambil dari pelaksanaan ini. Mungkin dari adik-adik kita nanti untuk generasi selanjutnya butuh persiapan matang juga nih. Dari sini banyak pengalaman juga. Nah, mungkin ini kita udah pengen di sesi akhir ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan sih dari tim kami nih. Pertanyaan fun fact gitu. Nih dari gue pribadi nih sering banget ngeliat Karian sama Kak Fadel nongkrong tuh di belakang kampus gitu ya. Nih, ini sebenarnya apa sih WB ya? Iya, Nah itu tuh di WB tuh sering banget. Pancong. Iya tuh pancong tuh. Nah kadang saya lewat loh, nih berduaan loh tuh kira-kira sana ngebahas ini nggak sih? Lagi di WB tuh ngebahas ini nggak tuh? Ada yang dibahas ini, dadakan mungkin kayak gitu ya? Iya, lebih tepatnya kita sih ngebahas kalau ada keperluan yang perlu kita bahas di PNL kita bahas di mana aja. Betul. Terutama di WB itu di corner yang ada di belakang kampus guys. Bagi yang belum tahu di corner itu mana. Tapi kita lebih sering di Pancong Abizar. Iya. Bisa. Terus tinggal Sponsor lagi nih. Iya. Langsung Ada sponsor. Aduh. Sambil kecil di sana ya. Betul. Jangan lupa nih. Sekarang di Pancong Abizar lagi jualan es krim guys. Promosi. Di promosi masuk pas, sendirian aja kan dimasukin. Betul. Jadi apa sih namanya? Ya kita sering ngobrol ini juga, Iya, ngobrol ngobrol. ini juga di Pancong Abizar gitu tepatnya. Apalagi kan kebanyakan panitia kita juga panitia yang sering nongkrong ya. Oh, senang Iya. banget tuh. Nongkrong juga di Aduh, situ. enak banget tuh. Jadi ya memang waktu yang paling tepat mungkin selain di ruangan yang mungkin formal, ya yang ruangan ya mungkin ruang lingkup yang kurang formal seperti di warung-warung itu yang diperlukan karena kita bisa membahas tentang mekanisme acaranya lebih luas gitu. Lebih santai lagi, Iya, lebih santai santai gitu. Kayak di luar. Jadi nih itu aja ya, mungkin dari kalian gimana? Pertanyaan fun fact lagi nggak nih? Kak? Oke, mungkin Dari saya sendiri tuh. Oke, mungkin untuk teman-teman pendengar nih yang ketinggalan acaranya atau mungkin mahasiswa baru yang baru masuk di next ini, kira-kira kalau misalnya pengen nih lihat keseruan dari acaranya yang kemarin sempat lewat ini, bisa lihat di mana ya? Entah itu di Instagram, itu boleh di spill. Anda bisa itu lagi. Boleh kita request editor ya. Ya, pokoknya kalian bisa banget nih buat ngepoin Instagram kita sama TikTok kita. Namanya Viewer kan ya bener ya? Takut bisa kayak viewer dia gitu ya. Ya kalian bisa banget buat ngepoin kayak rangkaian acara kapan gitu. Terus keseruan-keseruan lainnya gitu. Mungkin kalian bisa banget buat ngepoin tuh kayak konten-konten lucu juga dari kakak di situ ya. Itu bisa banget kepoin, kalian harus follow sekarang, kalian harus abis nonton video ini kalian harus langsung buka TikTok dan IG langsung follow. Ini terakhir mungkin nih ya, sebelum itu mungkin dari Karian dan Kak Faldo nih harapan ke depannya tuh gimana kita di work ini? Oke, mungkin Mungkin ada kolaborasi dengan prodi lain atau apa gitu. Bisa nggak sih gitu? mungkin harapan dari kami sih untuk kedepannya ya semoga acara Viewer ini dapat terus berlangsung pada tahun ketiga, keempat, kelima bahkan seterusnya. Terusnya Ya, mungkin terkait jangan padam please. terkait kolaborasi kayaknya seru nih kalau misalnya kolaborasi sama Anak FID. Seringan-seringan fakultas ya. Iya, Kita jadi- bakal ada kewirausahaan berbau-bau teknologi. Iya, kayak betul. masing-masing dari diri sendiri. Kayaknya bakal menarik banget kalau misalnya mengusung tema tentang teknologi atau robotik nih, apalagi sekarang nih zaman-zamannya yang udah teknologi banget. Nah, kayaknya cukup menarik nih kalau misalnya kita kolaborasi. Nah, kita kolaborasikan ide bisnis dengan teknologi, dengan IT gitu. Masih Nah, itu bagus sih. bagus nih Iya. untuk naik fakultas ide nih. Boleh nanti ntar di kontak Iya. aja kecuali. Ini nggak harus ekonomi dan bisnis, semua orang bisa kok berusahaan, nggak terpacu karena jurusan. Semua orang itu bisa untuk berwirausaha dari kapan aja, mulai dari ini juga bisa. Ingat ya guys, semua orang itu bisa dan semua orang itu mampu. Pasti dan Betul. Luar biasa banget hari ini. Terima kasih banget untuk Kak Rian dan juga Kak Faldo Terima kasih kembali. yang udah sharing, udah banyak ngobrol dan juga banyak Makasih kalau udah diundang loh. Sebuah kehormatan. Masya Allah. Oke. Dan juga nih buat Sobat Dewa dan View Friends, terima kasih juga yang udah dengerin sampai akhir, udah nemenin kita sampai di sesi penutup ini ya, Bulki ya. Untuk Oke. Mbak Nela. Terima kasih.
Ya nih bagi teman-teman mahasiswa juga yang ingin ngobrol-ngobrol santai di podcast Bio ini boleh banget ya bisa hubungin Instagram DPM apa sih Kak? Instagram DPM? Instagram DPM itu adalah @dpm_Bina Ihsani University. Boleh dikepoin ya teman-teman, nanti bisa langsung kontak aja dan bikin janji maksudnya kita akan berdiskusi dan ngobrol santai dengan teman-teman semua. Mungkin itu saja ya Kak ya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita ini yang sangat ganteng-ganteng ini. Terima kasih juga udah Sama karena ya. Ntar IG-nya mau juga dicantumin kan IG-nya? Oh boleh. Oke, nanti kan Ada ya, kita cantumin di ada. bawah. Oke, mungkin dari kita itu aja ya Kak. Ya. See you semuanya. Sampai ketemu lagi Sampai di ketemu episode lagi. berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.